Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Pangeran Duryodhana mengizinkan Karna untuk maju menunjukkan kemampuannya dalam sayembara atas namanya sendiri. Duryodhana mengatakan bahwa temannya itulah yang berhak memenangkan sayembara dan menikahi putri Drupadi. Saat Raja Anggakarna hendak membidikan panahnya ke sasaran yang telah ditetapkan, Drupadi lalu menghentikan aksi dari Karna dengan mengatakan bahwa dia tidak mau menikah dengan anak seorang kusir. Pangeran Duryodhana dan Karna tersulut emosinya mendengarkan perkataan Drupadi seperti itu. Dewa Surya menjadi murka dan bersinar dengan sangat teriknya hingga terasa membakar seluruh arena sayembara. Karna lalu meletakkan kembali busur dan anak panahnya, dan ia bertanya kepada Raja Drupada, apakah ini acara sayembara ataukah hanya pernikahan kasta saja. Dia juga menyampaikan kekecewaannya kepada Raja Drupada karena Drupadi telah menghinanya di hadapan semua raja dan pangeran yang hadir di sana dengan mengingatkan dirinya kepada kasta dan kelahirannya itu. Pangeran Duryodhana bangkit dan angkat bicara. Ia mengatakan bahwa Drupada adalah orang yang arogan dan acara sayembara ini telah diubah menjadi masalah politik. Oleh sebab itu, Duryodhana mau mengakhiri hubungan antara kerajaan Kuru dengan kerajaan Pancala. Drupadi pun menyangkalnya dengan mengatakan bahwa tujuannya itu adalah murni, dan dia tidak mengetahui apapun mengenai hubungan kerjasama antara kedua kerajaan. Dia mengatakan bahwa bila tujuannya tidaklah murni, biarlah Dewa Surya akan membakar dirinya sampai hangus di tempat itu. Drupadi mulai berdoa kepada Dewa Surya, dan saat itu juga sinar surya yang tadinya panas membara kembali dalam keadaan normal. Drupadi lanjut berkata bahwa acara sayembara ini tidak pernah diumumkan dan dibuka untuk segala jenis kalangan masyarakat yang ada di daerah Arya, dan sudah menjadi tugas semua orang untuk menghormati peraturan ini. Raja Anggakarna dianggap telah melanggar peraturan yang telah ditentukan sebelumnya dengan berani mengikuti acara sayembara Drupadi tanpa diundang. Pangeran Duryodhana lalu menantang Drupadi untuk menemukan orang lain selain Karna yang bisa memenangkan kompetisi tersebut. Duryodhana berkata, "Sekarang lihatlah yang ada di sekelilingmu, Putri Drupadi. Apakah ada orang lain yang bisa melakukan tantangan ini?" Drupadi hanya tertunduk lesu dan berharap Pangeran Arjuna segera datang ke tempat tersebut. Dan pada saat yang bersamaan, para Pandawa pun tiba di tempat sayembara dengan membawa Brahmana tua yang dijumpainya di hutan tadi. Krishna dan Drupadi pun tersenyum melihat kedatangan mereka, terlebih lagi melihat Pangeran Arjuna. Walaupun saat itu sedang menyamar, tetapi Drupadi tetap bisa mengenali Pangeran Arjuna yang pernah berjumpa dengannya di kuil Dewa Siwa sebelumnya. Sebenarnya para Pandawa tidak merasa aman berada di tempat sayembara itu, karena khawatir penyamaran mereka akan terbongkar. Pangeran Duryodhana kemudian berkata lagi kepada Raja Drupada bahwa tidak akan ada seorang pun raja maupun pangeran yang bisa ambil bagian dalam kompetisi ini. Dia menyarankan agar Drupadi yang telah berkata lancang dan bersikap arogan segera dihukum saja. Raja Drupada sangat marah mendengar perkataan dari Duryodhana. Namun Sri Krishna memberikan isyarat agar Drupada tetap bersikap tenang dan membiarkan aksi dari Pangeran Kuru itu. Duryodhana segera turun ke arena dan mengambil busur hendak mematahkan busur tersebut. Namun keajaiban pun terjadi, busur itu pun terpental tinggi ke udara, bahkan sampai melukai telapak tangan putra mahkota Hastinapura tersebut. Dan busur itu pun kembali jatuh ke tempatnya semula. Krishna lalu bangkit dan berkata, "Pangeran mahkota Duryodhana,
Raja Drupada sangat berterima kasih kepadamu karena sudah berusaha untuk mematahkan busur itu. Kau sendiri sudah membuktikannya bahwa belum waktunya bagi busur itu untuk bisa dipatahkan. Kau harus berhati-hati Pangeran Mahkota, karena busur Dewa Siwa itu dibuat untuk banyak sekali tujuan selain untuk sayembara Dewi Sita. Dan setelah tujuannya selesai, barulah busur itu bisa dipatahkan. Kau lihat sendiri keajaibannya yang tidak bisa dipatahkan oleh tanganmu yang kuat itu. Hal itu membuktikan bahwa belum waktunya bagi busur tersebut untuk bisa dipatahkan. Dan itu hanya berarti satu hal, bahwa seorang kesatria yang bisa memenangkan kompetisi ini masih ada di tempat ini sekarang. Arjuna pun melihat ke arah Krishna karena merasa dirinya lah yang sedang dibicarakan. Krishna meminta kepada Raja Drupada untuk memberikan kesempatan yang terakhir kali kepada seluruh raja dan pangeran yang hadir untuk mencoba kompetisi itu kembali. Raja Drupada pun mengumumkannya, namun tidak satu pun dari mereka yang berani untuk tampil kembali. Krishna dan Drupadi tidak henti-hentinya melihat ke arah Arjuna. Putra Pandu itu pun mulai sadar kalau dirinya sedang diperhatikan. Drupadi lalu bertanya kepada Krishna, apakah bisa seorang tuan putri menikah dengan kaum Brahmana? Krishna mengiyakannya dengan catatan bahwa hanya bila tuan putri bersedia menikah dengan Brahmana tersebut. Drupadi kemudian meminta dengan penuh keyakinan agar menawarkan tantangan itu kepada kaum Brahmana. Krishna pun kemudian berkata kepada Raja Drupada untuk menawarkan pada kaum Brahmana agar bisa ambil bagian dalam sayembara ini. Walaupun pada awalnya Raja Drupada sempat menolak karena menganggap hal itu tidaklah cocok dengan anaknya yang seorang tuan putri yang telah ditakdirkan untuk menjadi seorang ratu. Krishna lalu berkata, saat ada buah terkubur di dalam tanah, dia akan diam di sana, kemudian akan tumbuh menjadi sebuah pohon. Kalau putrimu itu terlahir untuk menjadi ratu, maka dia bisa saja mengubah seorang Brahmana menjadi seorang raja. Nah, apakah Arjuna yang dalam penyamarannya akan dapat memenangkan sayembara tersebut? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.